Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Sulistyo, NIM B1190278. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Penerapan Human Capital dalam Memberikan Sustainability Kinerja Bisnis pada UMKM. Dalam latar belakang kali ini, terdapat 3 hal penting yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu adanya variabel penting atau topik penelitian. Variabel yang saya gunakan pada penelitian ini adalah human capital dan sustainability kinerja bisnis. Dua variabel tersebut adalah variabel yang saling berkaitan. Sebab dalam penelitian kali ini saya akan membahas bagaimana menerapkan human capital dalam memberikan sustainability kinerja bisnis pada UMKM. Sustainability sendiri berarti keberlanjutan atau dapat bertahan lama. Oleh sebab itu, saya ingin mengetahui apakah penerapan human capital ini dapat memberikan sustainability atau keberlanjutan dalam jangka panjang terhadap kinerja bisnis pada UMKM ini. Sebab kinerja usaha ini sebagai salah satu hal yang penting bagi berjalannya sebuah organisasi, karena apabila sebuah organisasi memiliki kinerja yang baik, maka hasil output yang didapatkan pun akan baik pula. Untuk poin penting yang kedua yaitu adanya masalah atau fenomena di lapangan. Terdapat beberapa masalah seperti melemahnya jiwa wirausaha para wirausahawan dan kurang kreatif serta inovatifnya para pemilik UMKM. Dari sini dapat kita lihat bahwa mereka kurang memahami apa itu arti human capital dan menerapkannya dalam kinerja mereka pada kehidupan sehari-hari. Kemudian ada hasil penelitian dari Ardiana pada tahun 2010. Dijelaskan bahwa modal kinerja sumber daya manusia atau human capital itu sendiri tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha. Kemudian untuk poin penting yang ketiga yaitu adalah solusi yang ditawarkan pada penelitian kali ini. Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan adanya human capital atau manajemen modal manusia, melaksanakan pelatihan di mana dengan adanya human capital, para pelaku usaha dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik dan mendapatkan output kinerja yang baik pula dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Dari latar belakang di atas dapat kita ambil rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana peran human capital dalam memberikan keberlanjutan kinerja bisnis jangka panjang pada UMKM. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara human capital dan kinerja bisnis dalam sebuah UMKM. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana dampak adanya penerapan human capital dalam keberlanjutan kinerja bisnis pada UMKM. Lalu untuk tujuan penelitian yang pertama ada untuk menganalisis peran human capital dalam memberikan keberlanjutan kinerja bisnis jangka panjang pada UMKM. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan keterkaitan antara human capital dan kinerja bisnis dalam sebuah UMKM. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi dampak adanya penerapan human capital dalam keberlanjutan kinerja bisnis pada UMKM. Yang selanjutnya yaitu ada kajian literatur. Dalam kajian literatur kali ini akan membahas beberapa teori dari penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu ada manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia. Dijelaskan menurut Handoko bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun tujuan organisasi. Nah, dari sinilah mengapa manajemen sumber daya manusia ini menjadi salah satu aset penting dalam sebuah perusahaan, sebab sumber daya manusia berperan sebagai pion yang berguna untuk menggerakkan seluruh aspek yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Manajemen sumber daya manusia ini juga memiliki fungsi seperti yang dikemukakan oleh Niti Sumito bahwa manajemen sumber daya manusia ini dirumuskan sebagai salah satu ilmu atau seni untuk melaksanakan fungsi-fungsi personalia dan dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Beberapa fungsi sumber daya manusia itu seperti terdapat fungsi manajerial, yaitu yang pertama seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian termasuk dalam fungsi manajerial. Kemudian yang kedua ada fungsi operasional. Di dalam fungsi operasional ini terdapat fungsi-fungsi seperti pengendalian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Dari fungsi-fungsi yang telah dijabarkan di atas, dapat dipahami bahwa fungsi dari manajemen atau sumber daya manusia ini semua berorientasi pada pengaturan salah satu faktor produksi, yaitu kepada masalah tenaga kerja dan sumber daya yang ada di dalamnya, terutama pada faktor manusia.
Nah, sebab inilah manajemen sumber daya manusia merupakan satu aset yang penting dalam sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu ada human capital atau modal manusia. Dijelaskan oleh Kasaneh bahwa human capital atau modal manusia merupakan sebuah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, komitmen, pengetahuan implisit, gagasan, dan kesejahteraan karyawan. Hal tersebut merujuk pada fungsi modal manusia yang mempunyai pengaruh pada lingkungan internal organisasi, salah satunya yaitu karyawan. Nah, yang terakhir yaitu ada kinerja. Disebutkan oleh Schermerhorn, Hahn, dan Ausbaum bahwa kinerja disebut sebagai kualitas dan kuantitas pencapaian terhadap tugas-tugas baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, organisasi, atau perusahaan. Kinerja juga dianggap atau sering dijadikan sebagai tolak ukur atas kesuksesan organisasi atau perusahaan tersebut yang mengeluarkan output atau kuantitas. Kinerja juga memiliki beberapa manfaat seperti menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, meningkatkan komitmen karyawan, mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, serta mengusahakan basis perencanaan karir. Sehingga penting dalam organisasi atau perusahaan untuk menerapkan kualitas kinerja yang baik sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang yang tidak terlihat. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Untuk pendekatan penelitian, dalam penelitian kali ini saya menggunakan metode pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini lebih cenderung menggunakan analisis dan deskriptif, sehingga makna yang ditonjolkan lebih dalam dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian kualitatif ini nanti berupa interpretasi peneliti dari sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Lalu dalam sumber data menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara terhadap para informan. Kemudian ada data sekunder yang berupa dokumen-dokumen perusahaan yang bisa dipublikasikan, tentu saja dengan persetujuan dari UMKM atau organisasi yang bersangkutan. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, digunakan teknik observasi partisipatoris, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara dekat dengan sekelompok orang atau masyarakat, beserta kebiasaan mereka dengan cara melibatkan diri. Lalu ada studi literatur yang diambil dari sumber bacaan, dan berasal dari teori-teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Yang terakhir yaitu ada wawancara, yaitu proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir yaitu ada lokasi penelitian. Direncanakan dalam penelitian ini dilakukan di beberapa UMKM yang berada di Solo Raya dan sekitarnya. Slide selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kerangka pemikiran. Di sini ada bagian human capital dan sustainability kinerja bisnis, di mana di sini kita akan menganalisis mengenai penerapan human capital dalam memberikan sustainability atau keberlanjutan kinerja bisnis dalam jangka panjang pada sebuah UMKM. Cukup sekian presentasi dari saya, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan saya menerima kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.